Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan opini saya mengenai new normal di kampus. Nah, sebelum kita terjun ke dalam topik pembahasan, sebelumnya saya ingin mengucapkan aplaus kepada teman-teman para pejuang daring. Tidak terasa kita ini sudah satu semester menghabiskan kuliah kita dengan menerapkan sistem pembelajaran daring online. Dengan datangnya wabah pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk membatasi pergerakan dari masyarakat agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Ada berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memotong rantai dari penyebaran COVID-19 ini, mulai dari melakukan PSBB, penutupan sekolah, dan penutupan tempat-tempat lain yang memiliki tingkat kerawanan akan penyebaran COVID-19. Hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia melakukan sistem belajar mengajar dengan secara daring, di mana mengandalkan interaksi melalui internet. Untuk model ataupun konsep dari pembelajaran harian, tiap dosen berbeda-beda. Ada yang menggunakan cara presentasi online lalu tanya jawab, ada yang menggunakan seperti pemberian materi lalu dilanjut dengan kuis maupun tugas, hingga sesi diskusi online. Ya, walaupun dengan diadakannya pembelajaran daring online ini sedikit menimbulkan keluh kesah tersendiri terhadap para mahasiswa, akan tetapi bagaimanapun kita harus mampu beradaptasi dalam kondisi sulit apapun. Ya, karena situasinya lagi seperti ini, ya serba sulit menurut saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan new normal di kampus. Jadi new normal itu sebenarnya apa sih? New normal itu adalah situasi di mana kita harus beradaptasi dengan tataan baru dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Nah, jika new normal dalam COVID ini berarti mempunyai artian ya situasi di mana kita harus mampu beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sebelum ini saya sempat mendiskusikan dengan teman-teman saya dan mendapat dua konsep mengenai new normal di kampus. Tentunya kedua konsep ini memerlukan upaya dan step by step atau strategi dari kampus masing-masing agar berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah new normal di kampus dengan konsep pembelajaran tatap muka menggunakan protokol kesehatan. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan kita, mungkin kita bertanya-tanya kapan ya kira-kira kampus akan dibuka lagi. Kapan kita bisa melakukan sistem pembelajaran tatap muka lagi, bosan dengan sistem pembelajaran daring online, pelajaran tidak bisa masuk dan sebagainya. Jadi untuk konsep new normal pembelajaran secara tatap muka ini harus melihat beberapa hal berikut. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah menyiapkan fasilitas dan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari tempat cuci tangan maupun hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dijangkau, dan penyekatan kursi di luar maupun di dalam ruangan. Penyekatan kursi ini dalam artian adalah pemberian jarak antara kursi satu dengan lainnya, hingga pengecekan suhu tubuh. Ada beberapa pendapat mengkonfirmasikan bahwa penggunaan thermal gun dapat merusak otak atau dapat mengakibatkan kerusakan otak. Akan tetapi berita ini merupakan sebuah berita hoax atau tidak benar. Menurut para pakar Departemen Fisika Kedokteran Universitas Indonesia atau yang disingkat FKUI, menegaskan bahwa penggunaan thermogun untuk screening suhu tubuh seseorang itu tidaklah berbahaya. Karena termogun ini bekerja menggunakan inframerah bukan dengan radiasi apalagi laser. Hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Ahmad Duryanto bahwa termogun merusak otak adalah merupakan statement yang salah. Selanjutnya adalah penjadwalan atau perolingan jadwal. Perolingan jadwal ini bertujuan untuk meminimalisir akan terjadinya risiko terciptanya sebuah kerumunan. Mungkin bisa dijadwalkan beberapa minggu untuk kelas A masuk pada minggu pertama, kemudian minggu keduanya untuk kelas B, minggu berikutnya untuk kelas C, dan seterusnya. Akan tetapi ada satu hal yang paling penting yang meliputi dari kedua hal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah mengenai zona wilayah. Semenjak berlangsungnya wabah COVID-19 ini muncullah istilah-istilah seperti zona hijau, zona kuning, zona
merah hingga ke zona hitam. Jadi tiap-tiap zona ini memiliki arti. Apa sajakah arti dari zona-zona ini? Zona hijau memiliki arti yaitu sebuah daerah maupun wilayah yang tidak mempunyai kasus terinfeksi virus COVID-19. Aktivitas seperti biasa juga sudah bisa berjalan dengan normal. Namun pada wilayah zona hijau harus adanya juga kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan protokol kesehatan. Berikutnya adalah zona kuning. Jadi zona kuning di sini berartikan jika suatu atau sebuah wilayah memiliki beberapa kasus COVID-19 dengan beberapa penularan lokal. Di zona ini bisa dilakukan PSBB secara parsial. Selain itu, di zona kuning juga akan menerapkan protokol kesehatan sama dengan zona hijau, yaitu dengan mengidentifikasi kontak dari kasus yang dikonfirmasi dan melakukan pengujian, pemantauan maupun isolasi mandiri. Berikutnya adalah zona merah. Zona merah di sini memiliki arti yaitu di mana sebuah daerah ataupun wilayah memiliki kasus ataupun klaster kasus dari COVID-19 di mana pertumbuhannya sangat tinggi. Di dalam zona merah diperlukannya sebuah tingkat protokol kesehatan yang sangat serius, seperti menutup sekolahan, tempat-tempat bisnis, maupun tempat-tempat lainnya yang dimana itu dapat memicu timbulnya sebuah kerumunan, membatasi perjalanan hanya untuk tujuan-tujuan yang penting, melakukan karantina bagi komunitas yang terinfeksi COVID-19, dan menjaga orang-orang agar mereka tetap berada di rumah, serta mengirim segala kebutuhan kepada mereka tanpa melakukan kontak secara langsung. Dan yang terakhir adalah zona hitam. Zona hitam ini memiliki artian di mana suatu daerah maupun wilayah memiliki kasus pertumbuhan COVID-19 yang sangat tinggi atau sangat parah. Dikutip dari kompas.com, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menjelaskan bahwa kondisi hitam bisa memiliki arti darurat. Jadi itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan jika nantinya new normal di kampus akan dilakukan konsep pembelajaran secara tatap muka. Menurut saya di antara tiga tadi yang terpenting adalah tentang zona. Jadi kita harus melihat zona di sekitar kita ataupun zona di daerah kita. Jika zona tersebut perkembangan kasus positif nantinya pertumbuhannya sangat tinggi, agak berisiko jika kita melakukan new normal di kampus dengan melakukan kuliah tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan. Beda halnya jika di daerah kita sudah zona hijau, maka ada kemungkinan bisa melakukan new normal di kampus dengan konsep perkuliahan tatap muka dan juga menggunakan protokol kesehatan. Konsep yang kedua adalah new normal di kampus dengan menggunakan model pembelajaran kuliah daring online. Ketika pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, seketika seluruh pembelajaran yang dulunya kita menggunakan sistem tatap muka, bertemu langsung dengan dosen, seketika diubah secara online, di mana kita menggunakan internet sebagai media untuk berinteraksi dengan dosen. Kilas balik kuliah daring yang telah kita lakukan hampir 1 semester, menurut saya kurangnya sebuah persiapan dari segi aplikasi yang akan digunakan maupun model pembelajarannya. Saya harap jika new normal di kampus tetap akan memegang konsep pembelajaran kuliah daring online agar lebih dimatangkan lagi dari segi media dan konsep pembelajarannya. Untuk kendala yang ditemui di perkuliahan daring online menurut saya terletak pada dua hal, yaitu gadget dan kuota. Tidak semua orang memiliki gadget yang canggih maupun RAM yang besar sehingga dapat menampung beberapa aplikasi pembelajaran. Saya harapkan agar aplikasi atau media aplikasi yang akan digunakan sebagai pembelajaran untuk diseragamkan. Dan untuk kuota, menurut saya dengan adanya model pembelajaran seperti video call berjamaah, menurut saya kurang efektif. Karena apa? Karena untuk kita bisa mengobrol lancar dan berinteraksi lancar dengan aplikasi tersebut diperlukannya sinyal yang kuat, dan tidak di tiap-tiap daerah kita memiliki sinyal yang bagus.
Dan yang kedua adalah terlalu boros kuota, itu yang sangat disayangkan. Jika boleh untuk memberikan saran, mungkin untuk pembelajaran dengan model video berjamaah tersebut bisa diganti atau dirubah menjadi video pembelajaran edukatif, yang dimana ukuran video tersebut lebih terjangkau dan dapat kita setting. Jadi ada dua konsep, yaitu kuliah tatap muka menggunakan protokol kesehatan dan kuliah daring online. Kedua konsep tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya, jika bicara efektif, mungkin kuliah tatap muka lebih efektif daripada kuliah daring. Ya, kan, tetapi kita melihat lagi, jika di suatu wilayah tersebut kasus pertumbuhan COVID-19-nya masih tinggi, ya mungkin akan lebih baiknya dipindahkan ke daring. Agar apa? Agar tidak terjadinya pertumbuhan klaster-klaster baru untuk kasus positif COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir. Ya mungkin menurut saya itu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.